Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, para viewer, para follower, para penonton dari akun YouTube Susno 2G. Kalau sudah menonton, jangan lupa ya tekan tombol subscribe. Kemudian like, kemudian di-share biar yang lain tahu dan dikomentari. Terima kasih. Matur nuwun. Thank you very much. Sukron. Arigatong. Assalamualaikum Pak Susno, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah sehat ya. Sehat-sehat terus ya Pak ya. Pak, obrolan kita kali ini judulnya adalah saling kunci atau saling buka rahasia. Ini kejadian antara mantan Menteri Pertanian Bapak SYL dengan pimpinan KPK. Jadi waktu Bapak SYL ini ke luar negeri, tiba-tiba KPK menetapkan beliau sebagai tersangka dan Iya. rumahnya digeledah ya Pak ya. Iya, iya. Tapi ketika kembali ke Indonesia, Pak SYL nggak tinggal diam Pak. Seperti melakukan perlawanan lah gitu. Balik melaporkan pimpinan KPK dengan menyebutkan adanya pemerasan. Ini gimana Pak? Makanya saya pagi ini pakai baju hitam ya, Saya kebetulan juga DDP hitam. baju hitam, Iya. tapi sepatunya garisnya putih. Jadi baju hitam ini prihatin, mudah-mudahan jalannya putih lurus gitu. Sungguh sangat prihatin kita ya. Nih, KPK lembaga yang dibangun oleh negara dengan uang rakyat, penuh kepercayaan, penuh harapan untuk memberantas korupsi di negeri ini. hmm, Wah, awalnya itu bagus sekali. Tapi sekarang banyak sekali cercaan atau makian pada KPK ini. Kemudian benar juga, beberapa waktu yang lalu KPK menetapkan Bapak SYL, mantan Menteri Pertanian, nih. ketika sedang berada di Italia kalau nggak salah, di luar negeri, ditetapkan sebagai tersangka. Wah, macam-macam. Ada yang mengatakan dia menghilang, putus kontak, tidak mau pulang. Apapun kita acungi jempol ya. Saya salut kepada Pak SYL. Dia pulang ke Indonesia, dia tidak takut, dia akan pertanggungjawabkan perbuatannya. Pertama, dia langsung mundur Ya, dari jabatan menteri. Yang kedua, dia adakan semacam perlawanan, ya. lapor kepada Polda Metro Jaya bahwa dia diperas oleh pimpinan KPK. Nah, ini bagus sekali. Timbul pendapat, benar sekali tadi judul dikatakan. Apakah ini saling kunci? Ya. Artinya KPK dengan adanya laporan ini tidak bisa bergerak, tidak berkutik gitu. Mati kutu gitu. Tidak bisa menjadikan apa namanya SYL ini sebagai tersangka beneran. Kalau udah tersangka biasanya KPK kan ditahan kan, Iya, benar. ditangkap, ditahan, masukkan ke dalam sel, kemudian disidik lebih lanjut. Ini belum pakai jaket orange ya Pak ya? Belum. Belum ya? Nah, kemudian dia melaporkan tentang peristiwa bahwa dia diperas. Ya, Nah, dengan sekarang beredar lagi tanda gambar ya, foto. foto. Foto antara Bapak YSR dengan Ketua KPK di sepertinya itu ruang ganti atau ruang apa ya, di suatu tempat olahraga. Iya. Kemarin Pak Firly, Ketua KPK menjelaskan bahwa foto itu benar adanya, foto di tempat latihan bulu tangkis katanya. Nah, ini yang menarik. Ini akan menjadi kasus besar, geger negeri ini. Kalau benar pimpinan KPK melakukan hal apa yang dilaporkan, wah ini seperti kiamat gitu, goncang lah. Karena aparat penegak hukum yang awalnya dipercaya untuk menangani korupsi adalah KPK. Mengapa KPK didirikan? Karena kepolisian dan kejaksaan dianggap letoy gitu. Nggak, nggak ini gitu lah, nggak berprestasi dalam menangani korupsi, nggak dipercaya. Sekarang memang sudah ada perubahan. Kejaksaan yang kita akui bagus gitu. Ya. Polisian sepertinya belum bangkit ya. Tapi KPK-nya kok menurun. Mudah-mudahan saja ya
apa yang disangkakan ini bahwa pimpinan KPK memeras itu tidak terbukti. Ya kita berdoa begitu, positive thinking gitu supaya artinya lembaga penanganan rasuah di negeri ini masih tetap dipercaya. Kita positive thinking gitu, tidak negative thinking gitu. Tapi kan jadinya seperti seperti ada pengalihan isu ya Pak dari perhatian ke kasus korupsi, tapi sekarang menjadi beralih ke kasus pemerasan dan subjeknya juga berubah nih Pak. Ya, isunya memang begitu. Hampir 80-an% masyarakat sudah memperhatikan kasus pemerasannya. Seolah-olah kasus korupsi yang dituduhkan oleh KPK, yang disangkakan oleh KPK ini hilang. Iya, Nah, kita sebagai masyarakat berharap kasus korupsi tetap ditangani. Kalau memang terjadi korupsi, proses. iya, Kalau memang tidak terbukti korupsi yang disangkakan, pulihkan nama Pak SYL iya, bahwa nyatakan tidak terbukti. Kan KPK boleh menghentikan penyidikan sekarang. Hentikan penyidikan itu. Dalam penyidikan itu, ingat, penyidikan adalah proses mencari, membuktikan kalau tidak terbukti apa tidak. Kalau tidak terbukti, hentikan. Menghentikan penyidikan itu bukan bahwa KPK tidak berprestasi. Justru KPK berprestasi bahwa kejahatan apa yang disangkakan tidak terbukti, sehingga harus dihentikan. Menghentikan penyidikan adalah bentuk keadilan, kalau memang tidak terbukti ya. iya. Tapi kalau memang terbukti, maju. Proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Nah, jangan kayak kasus Jessica ya, tidak ada bukti apa-apa jadi tersangka, kabarnya ya. Tapi ini buktikan. Kalau tidak terbukti, hentikan. Jangan menggantung Iya, dan jangan isu dialihkan dan demikian juga untuk kasusnya pimpinan KPK. Ini kasus besar. iya. Polda Metro harus tegar, harus profesional. Jangan nanti ada dugaan dari masyarakat, apa iya akan diproses secara benar? Bukankah pimpinan KPK itu adalah Polri Ya, itu atau dia tuh. pensiunan Polri, Itu bintang jangan-jangan nanti 3, saling saling kong kali kong nah, atau apa gitu ya Pak. bedakan antara jiwa kursa dengan penegakan hukum. Dan ini supaya masyarakat percaya, Mabes Polri harus turun. Jangan Mabes Polri diam saja. Bila perlu kasus ini take over ke markas besar kepolisian dan menyidiknya terbuka. Saya salut sama Pak Firly, dia datang, dia katakan dia sudah memberikan penjelasan, Ya, tapi tidak cukup dengan penjelasan seperti itu. ya, Harus disidik. Yang nyidik siapa? Ya harus ke markas besar. Mabes Polri yang menyidiknya, disidik di Tipikor apa di mana. Dan kalau tidak terbukti, hentikan. Kalau terbukti, lanjutkan. Dan Presiden harus turun tangan. Pimpinan KPK manakala telah terbukti sesuai ketentuannya itu harus di apa namanya nonaktifkan. nonaktifkan. Nah, kemudian bagaimana alat buktinya? Kan sudah ditingkatkan jadi dari penyelidikan ke penyidikan. Ya, Nah, ini berarti sudah ada alat bukti, namun belum cukup bukti untuk menjadikan siapa tersangkanya. Ya, sehingga proses sekarang sudah bukan lagi penyelidikan. Apa yang dilakukan oleh penyidik Polri sudah itu pro justisia. Bukan lagi mengumpulkan bahan-bahan keterangan, tapi sudah menyidik, mengumpulkan alat bukti. Dan kalau sudah terbukti, jadikan tersangka siapapun orangnya. Kalau tidak terbukti, hentikan. Jadi intinya di sini proses secara profesional. Kalau tidak terbukti, hentikan. Kalau terbukti, majukan. Bagaimana dengan ditemukannya foto? ya, Nah, ini lain persoalan lain. Foto itu tidak bisa menyatakan bahwa telah terjadi pemerasan. ya, Belum ada bukti lain kan. Tapi jelas sudah ada pertemuan. ya, Dalam Undang-Undang KPK ada pasal yang menyatakan bahwa pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan seseorang, apalagi perkaranya di dalam proses penyidikan oleh KPK. Nah, disinilah kita minta turun Dewas. Dewas itu Dewan Pengawas. awas ya. Dewan Pengawas KPK turun. Apakah ini sudah melanggar kode etik? Apakah ini sudah mengarah ke pidana? Kalau melanggar kode etik,
dikenakan sanksi etik, kalau tidak melanggar dinyatakan tidak melanggar, kalau menyatakan ini sudah pidana serahkan kepada aparat penyidik untuk diproses. Nah, dengan begini bagus, kita hargai mereka masing-masing, minta diperiksa, minta dibuat clear. Kita rakyat menghargai, tapi prosesnya jangan kong kali kong, harus jelas gitu kan. Kita tidak boleh kita memberikan, apa itu, menjustis bahwa telah terjadi pelanggaran, bahwa Mhm. telah terjadi tindak pidana, bahwa tidak. Tapi kita lihat sebagai rakyat yang mempunyai KPK, yang mempunyai Polri, kitalah pemiliknya. Kita harus awasi lembaga ini di dalam menangani perkara. Nah, kalau misalnya setelah diproses bahwa pimpinan KPK tidak terlibat, tidak cukup bukti, hentikan. Jangan disandra. Iya, Disandra itu artinya seolah-olah pimpinan KPK ini bersalah, seolah-olah pimpinan KPK ini telah melakukan itu. Tidak bagus. Tapi tidak cukup dengan menyatakan statement-statement. Harus dengan penyidikan yang profesional di bawah pengawasan yang ketat. Makanya saya sarankan penyidikannya di-take over oleh markas besar. mhm, Markas Besar Polri dalam hal ini Baris Krim selaku representasi daripada Mabes Polri nggak boleh diam. Pak Kapolri nggak boleh diam, jangan biarkan anak buahnya bertarung di bawah. Nanti kan orang katakan, wah ini bertarung iya. antara Polda lawan apa namanya, lawan Purnawirawan ya, Pak? heeh, lawan lawan KPK Iya, gitu. Di iya, sini Purnawirawan, sini aktif, sini iya, bintang 2, sini bintang 3. Kemudian timbul pertanyaan masyarakat, sakwa sangka, apakah akan benar pemeriksaannya, apakah akan profesional, apakah, daripada ini apakah, Pak Kapolri nggak boleh diam, take over ini, iya, markas besar yang meriksa. Karena ini kalau tidak akan geger ini, jangan dipandang perkara kecil ini. Perkara kecil kalau hanya pemerasan seperak dua perak, tapi iya. ini menyangkut institusi yang sangat sangat berpengaruh di negeri ini, KPK. Dia bisa menangkap semua pejabat, menangkap semua petinggi dan sebagainya dan sebagainya. Apalagi yang dituduh di Pras ini adalah tersangka atau orang yang perkaranya sedang dia sidik. Jangan sampai lembaga ini hilang kepercayaan. Ya, buktikan melalui proses penyidikan yang benar, yang transparan, yang independen. Mengenai kode etik itu tadi Pak Firly juga sudah menyampaikan pernyataan sih bahwa pertemuan itu jauh sebelum, eee, mantan-mentan ini dijadikan tersangka karena itu terjadi di tahun 2022 bulan Maret, ya kurang lebih 1,5 tahun lalu lah, Pak, gitu. Apakah lalu ini bisa dibuktikan bahwa memang itu saat itu Pak Mentan belum dijadikan tersangka sehingga pertemuan itu biasa saja? Yang paling tahu tentang hal itu adalah KPK, Mmm, adalah Mentan. iya, Saya tidak mau menjawab ini, tetapi disinilah peran daripada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas yang harus memeriksa ini apakah pertemuan semacam itu dibolehkan oleh undang-undang, apakah dibolehkan oleh kode etik, ya kalau tidak apa sanksinya dan seterusnya dan seterusnya. Di sini Dewan Pengawas tidak boleh tinggal diam, iya. harus berperan. Telah beredar foto itu dan Dewan Pengawas bisa melacak apa yang diprasangkakan kepada pimpinan KPK sesuai dengan foto itu. Toh Pak Sahrulnya ada, silakan diperiksa Pak SYL-nya, kapan itu terjadi dan seterusnya dan seterusnya. Ini harus diperiksa. Kalau memang sudah ada beberapa barang bukti, Pak, baik dari pihak KPK maupun dari pihak Mentan sendiri, kok belum ada yang pakai jaket orange ya, Pak? Lah inilah saya dikatakan judul tadi, saling kunci. Orang akan semakin curiga. Loh KPK setelah dilaporkan seperti ini malah nggak berani berbuat apa-apa. Iya, iya. Lah kalau memang KPK nggak bersalah dan tidak terjadi proses itu, ya dan sudah berani menetapkan tersangka, ya sudah proses. Biasanya kan begitu dapat barang bukti yang sekian Ya, banyak langsung tuh, Pak. proses sudah penggeledahan, sudah Iya, melarang keluar negeri dan sebagainya, ya proses. iya. Kalau yang lain begitu dijadikan tersangka ditahan, ya itu tahan juga. Nah, dengan tanpa mengurangi rasa hormat, kita minta kepada Polri, dalam hal ini Mabes Polri, yang langsung mengendalikan penyidikan terhadap laporan bahwa telah terjadi pemerasan. Mmm, Jadi, laporan pemerasan itu
tidak meniadakan kasus korupsi kalau memang itu terbukti ada. Iya. Tetapi kalau kasus korupsinya tidak ada, harus juga dihentikan. Jadi jangan sekarang ngambang gitu. Nah, kalau ngambang seolah-olah KPK benar adanya telah terkunci gitu kan, telah dipiting. Legonya alot ini, Pak. Lah, tidak boleh ini dibiarkan begitu. Di sinilah harus turun markas besar kepolisian, harus melakukan ini. Kemudian juga bila perlu sampai ke presiden berperan ini perintahkan ini proses sampai tuntas. Karena KPK ini KPK di era kepemimpinan Pak Jokowi gitu kan. Jangan sampai rusak nama beliau gara-gara aparatnya begini. Harus dituntaskan. Tetapi apapun juga kita wajib positive thinking bahwa Pak Sahrul mantan-mentan Pak SYL tidak bersalah. Azas praduga tak bersalah. Juga Pak Firly dan pimpinan KPK yang lain kita harus positive thinking juga tidak bersalah sampai dengan bukti-bukti lengkap adanya. Kita positive thinking aja, tapi jangan sampai lembaga ini letoy gitu, habis tenaga. Sudah dijadikan tersangka kok nggak berani bertindak. Lah ini masyarakat bertanya, ada apa gitu? Benarkah laporan ini? Dan juga Polri harus bertindak juga. Karena apa? Yang ditemukan oleh KPK waktu penggeledahan selain dokumen ada senjata api. Iya, cukup banyak loh. 12 senjata api. Betul. Ini tugas Polda Metro dan tugas Markas Besar Polri untuk menyidik senjata api ini. Apakah senjata api ini ada izinnya? Apa senjata api ini tidak berizin? Atau senjata api ini benar milik Pak Sahrul, ada di rumahnya? Atau ini tidak benar? Dibuat adanya, diletakkan gitu aja. Ini tanda tanya bagi masyarakat. Senjata apinya kemana? Apa betul beliau memiliki 12 senjata api? Untuk apa? Apakah mau buat pasukan? Ya, ataukah beliau adalah apa itu? Tembak itu perbakin. Iya. Kalau perbakin alangkan banyak senjatanya. Ataukah di situ hanya gudang titipan teman-temannya? Jenis apa senjata itu? Dan sebagainya dan sebagainya harus diungkap kepada publik. Publik harus tahu ini. Karena hak publik untuk mendapatkan informasi yang jelas. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Nah, ini negara hukum. Kita tidak boleh lagi main sandiwara. Kita tidak boleh lagi mengkriminalisasi orang. Nggak boleh. Sakit kalau dikriminalisasi. Iya, betul, Pak. Lalu Wah, di tengah keraguan masyarakat ya, Pak, juga sorotan terhadap Polri utamanya ya, Pak. Apa sih yang harus dilakukan oleh tim penyidik supaya masyarakat yakin bahwa ini tuh tidak ada konflik of interest ya, Pak, antara pimpinan KPK dan Polri menangani kasus ini. Apa, Pak, yang harus dilakukan? pertama Kapolri harus turun tangan. Hmm. Tetap disidik di Polda Metro Jaya, tapi dikendalikan oleh markas besar. Yes. Atau tarik penyidikannya ke markas besar. Satu. Yang kedua, setelah disidik, kalau terbukti, jadikan tersangka, kemudian presiden ngambil langkah dinonaktifkan. Kalau tidak terbukti, penyidikan dihentikan, pulihkan nama baiknya. Hmm. Nah, tentang kasus korupsi, kasusnya Pak SYL ada dua. Yang ada di KPK tindak pidana korupsi. Proses tindak pidana korupsinya karena dia sudah jadi tersangka sebagaimana SOP-nya KPK. Kalau orang udah jadi tersangka ya ditahan. Kalau dalam proses penyidikan lebih lanjut di KPK tidak terbukti, hentikan. Jangan sampai menyandra orang, hentikan. Jangan malu-malu. Penghentian juga adalah hal yang benar. Dibenarkan oleh undang-undang. Penghentian penyidikan adalah dalam rangka mencari keadilan. Kemudian Polda Metro, jangan tinggal diam saja. Karena KPK telah menyerahkan senjata api ke Polda Metro. Iya. Proses itu. Apakah senjata itu legal atau ilegal? Kalau ilegal, proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau legal, nyatakan legal. Sehingga masyarakat tidak bertanya, ada apa senjata api sebanyak itu? Nah, inilah jadi artinya diperlukan suatu proses yang netral, proses yang independen,
proses yang profesional, tidak ada dendam, tidak ada rekayasa. Kita perlu keadilan, menegakkan hukum tidak boleh dengan melanggar hukum. Lalu, kira-kira nih Pak, dalam pandangan Bapak, kasus korupsi ini akan dihentikan nggak sih Pak? Atau diteruskan? Ya kalau memang terbukti harus teruskan tuh. Nanti rakyat marah kalau dihentikan, makanya harus terbuka ya. Ya, Tapi kalau tidak terbukti harus dihentikan. Jangan sampai menyakitkan hati orang gitu ya. jadi segeralah ambil sikap dan ambil Iya, keputusan gitu ya Pak? iya, orang sekarang bertanya-tanya pada Iya, KPK. Loh ke KPK setelah dilaporkan pemerasan nggak berani bertindak? iya, Oh kalau gitu bener KPK ini. Oh, oh, oh banyak sekali oh-nya. Ya segera rakyat masih positive thinking pada KPK, proseslah yang benar. Rakyat masih positive thinking pada Pak Sahrul Yassin Limpo, SYL, proses yang benar, yang profesional, jangan sampai beliau tersandra. Kita hormat pada beliau bahwa beliau menyatakan saya akan pertanggungjawabkan perbuatan yang saya lakukan. Itu bagus sekali. baik terima kasih Pak untuk waktunya kali ini. Sehat terus ya Pak ya. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.